Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrahman Fitriansyah, NIM 2104853 dari kelas 3B PGSD Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS yang sudah diberikan dari mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan. Yang pertama adalah coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran baik volume otot dan jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali ke asal seperti di laki-laki yaitu tumbuhnya jakun. Terus suara menjadi lebih besar dan pada wanita yaitu membesarnya pinggul dan payudara. Sedangkan perkembangan adalah proses peningkatan pada pelatihan manusia yang ada dalam dirinya. Seperti contohnya psikomotorik, melatih kelincahan, kekuatan, dan fleksibilitas. Selain itu, untuk melatih kejujuran dan sikap emosional. Kognitifnya yaitu untuk melatih mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan, dan memutuskan sesuatu, dan juga agar mempertahankan tubuh tetap sehat, agar tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Perkembangan manusia itu tidak hanya di masa bayi sampai dewasa saja, melainkan mulai dari dalam kandungan, lalu lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian di masa ini terjadi pertumbuhan dan aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun sampai manusia tidak bernyawa lagi dan meninggal. Yang ketiga, kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang? Karena generasi yang akan mendatang adalah generasi yang akan meneruskan pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap yang mengambil keputusan yang lebih baik, apalagi di era globalisasi dan di era teknologi yang semakin maju dan berkembang. Maka dari itu, anak-anak penderita stunting ini akan menjadi suatu generasi dengan kualitas yang kurang baik atau kualitas yang buruk. Dikarenakan stunting bisa membuat anak mengalami penurunan fungsi otak. Oleh karena itu, kita usahakan agar generasi ke depan menjadi semakin baik dan semakin unggul, dan angka stunting bisa menurun dengan drastis. Yang keempat, apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Yang pertama, siswa akan mengalami gangguan perkembangan otak, dan itu bisa berpengaruh kepada pemikiran dan cara dia belajar. Kemudian anak akan menjadi kurang fokus dalam menjalani semua hal. Yang selanjutnya, postur tubuh mereka akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mengalami stunting. Jadi dalam postur tubuh mereka akan mengalami penurunan berat badan dan juga penurunan tinggi badan. Anak-anak akan menjadi kurang sehat karena mereka akan kekurangan gizi, dikarenakan stunting juga berimbas pada kurangnya nafsu makan pada si anak. Kemudian anak juga akan kurang percaya diri dan tidak akan bisa mengontrol emosinya. Yang terakhir, jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang akan Anda lakukan terkait konsep DAP dalam proses pembelajaran? Tentunya melihat tahap perkembangan anak yang dimana setiap usia beda cara pengajarannya, apalagi mengenai pendidikan jasmani. Contohnya di masa sekarang masih banyak kasus yang guru itu tidak memperhatikan perkembangan anak. Jadi setiap umur tidak diperhatikan oleh guru tersebut, dimana anak seharusnya belajar pendidikan jasmani untuk mengenal dunia awal dari pendidikan jasmani atau olahraga. Tetapi ini malah justru diarahkan untuk ajang potensi atau perlombaan. Pada di usia SD, belum saatnya untuk mendalami cabang olahraga. Oleh karena itu, jika saya suatu saat menjadi guru, saya akan memberikan pelajaran sambil bermain dengan sistem modifikasi, baik permainannya, tempatnya, alatnya, ataupun peraturannya, agar anak lebih fokus belajar sambil bermain yang membuat anak menjadi senang dan ceria.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.